Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang khusus. Kita bakal mengalami yang namanya solar eclipse ya. Di sekitar sepertinya tanggal 2 ini, 2 Oktober ini, dan aku ngerasakan banyak banget udah terasa energinya sekarang ya. Yes, solar eclipse ini masuk di hari Rabu. Terakhir itu solar eclipse yang sama di fase yang sama. Ini pernah terjadi di 2015. Oke. Jadi apa yang terjadi di 2015? Solar eclipse-nya terjadi lagi di 2024. Jadi sekitar 19 tahun yang lalu, ya 18-19 tahun yang lalu. Itu aku ngerasakan banget. Kita pengen ngeliat energinya. Jujur aku pribadi juga ngerasakan beberapa saat, apalagi bagi kita yang sudah cukup dewasa ya, udah 30-an ke atas. Kalau kakak semua atau siapapun yang nonton ini melihat ke apa yang pernah terjadi di awal 2000-an dan di sekitar 20-an, hampir 20 tahunan yang lalu. Bukan 19 tahun ya, 98 tahun yang lalu. Sorry, ya 2015, 2024, 9 atau 8 tahun yang lalu. Okay. Yang aku bilang di sini adalah tentang terjadi 19 dan 20 tahun yang lalu atau sekitar 2006 ya. Yes, 2005-2006. Apakah kamu melihat suatu hal yang pernah terjadi dulu di tahun-tahun itu terjadi lagi di tahun, aku ngerasa dari awal tahun ini atau dari akhir tahun kemarin. Jadi aku merasakan memang pola yang terjadi di sini terjadi lagi sedikit banyaknya. Dan untuk 2015 itu kayaknya aku masih kuliah ya. Yes, 2015 itu aku kuliah dan aku nggak terlalu memperhatikan. Cuman kayaknya 2015 itu aku udah pindah atau belum ya. Aku waktu itu pindah kontrakan itu berapa kali, sampai terakhir aku di kontrakan itu. Sepertinya 2015 aku pindah ya, karena aku tinggal di sebelum itu aku ingat aku bayar 3 kali kayaknya pembayaran kontrak rumah aku itu, kan bayarnya per tahun ya. Jadi sepertinya 2015 atau 2014 aku udah pindah ke kontrakan aku yang terakhir, dan di sana aku sampai aku lulus aku di sana stay di situ ya. Jadi energi solar eclipse di sini aku belum lihat terjadinya di yang pastinya kalau solar eclipse itu pasti di tempatnya Ketu, Sun dan Ketu. Jadi di Virgo di sini ya, pastinya di Virgo di astrologi Vedic, karena Ketu akan membuat matahari sejenak kehilangan cahayanya ya sih. Kita lihat, aku merasakan dampaknya terasa banget, dimana pembayaran karma seperti kamu ngerasakan akhir-akhir ini ya. Banyak sekali terjadi dalam hidup. Kamu ngerasakan sesuatu yang berat. Kamu lihat banyak banget kejahatan itu terjadi. Itu adalah bentuk pembuangan karma. Kenapa orang-orang di luar sana jahat banget dengan satu sama lain, ada pembunuhan, ada kecelakaan. Ini sebenarnya masih akan bermain sampai solar eclipse nanti, sampai gerhana matahari ini. Itu benar-benar, kalau sekarang matahari sudah sama Ketu ya, Sun udah di Ketu, sama-sama di Virgo. Tapi apa yang bikin benar-benar solar eclipse saat bulan ikut menutupi matahari sejenak dari pandangannya kita ya, seperti ini ya. Let's say aku adalah matahari dan cermin itu adalah Ketu. Jadi kayak
kamu akan melihat aku dengan jelas gitu ya. Tapi saat bulan lewat, si bulan ini adalah tangan aku, dan bulan ini akan sejenak sih menutupi wajah aku dari pandangannya kamu, karena kamu adalah sang kamera itu tadi, kamu yang melihat. Dan setelah itu lewat, kembali lagi sih. Itulah yang disebut dengan gerhana, dimana pergerakan bulan yang menutupi Sun dan Ketu yang sedang berhadapan, atau Sun dan Ketu yang sama-sama dilihat di tempat yang sama. Dan kamu yang melihatnya, kamu yang melihat kamera ini. Oke, itulah energi gerhana. Ya. Dan kalau kamu ingin pengen melihatnya secara animasi, kamu buka aja di Google ya. Aku udah ngeliatin berapa kali ya, cuman aku nggak share sama kalian. Pokoknya kalau kamu buka di Google ya, kamu search aja sih seperti ini, solar eclipse, oke. Ya. Bentar. Yap, ini dia. Kamu bikin aja solar eclipse kayak gini. Sih, kamu lihat. Nah, itulah yes, itu adalah gerhana matahari. Sih. Ya. Jadi aku ngerasakan intens banget energi ya. Energi yang aku rasakan intens ke arah energi maskulin. Nggak harus di dalam energi divine feminine, divine masculine, atau energi twin flames. No, ini tentang energi divine yang ada dalam diri kita. Terlepas kita mau berada di hubungan apapun, ini energi dimana akhirnya sebagai seorang masculinity di dalam diri kita. Energi maskulin itu energi kita yang berusaha untuk provide, energi kita yang berusaha untuk bangkit dalam hidup. Ya. Energi kita yang berusaha untuk selalu bermain aman gitu, mencari kepastian dalam hidup. Kita nggak akan begitu merasa. Tapi justru di solar eclipse ini aku ngerasa sebagai energi, misalnya sang pria atau seseorang yang maskulin ini akan lebih merasakan cenderung energi sensitif, energi feminin ya. Jadi kamu akan melihat lebih banyak di sini laki-laki yang akan melakukan banyak hal-hal negatif, atau energi laki-laki yang akan banyak melakukan hal-hal yang dramatik. Ya, energi seperti seorang perempuan yang nggak bisa ngehandle emosinya, perasaannya dia. Ya, ini karena cenderung energi Ketu yang menutupi matahari, sementara membuat matahari nggak menyadari tentang value dirinya. Jadi sebagai seorang maskulin, ibaratnya, misalnya kamu udah terbiasa hidup, ibaratnya itu seperti seorang lelaki gentleman gitu, kamu kuatin diri kamu, tabah. Kalau kamu perempuannya ya, kamu kayak jadi lebih independent, that's good ya. Kamu akan, walaupun kamu ngerasa emosional ya, itu kamu kembali ke diri kamu karena kamu seorang perempuan. Tapi kalau laki-laki dipaksakan untuk ngerasakan lebih emosional, dramatik, ya kamu akan lihat entah mereka jatuh sakit kebanyakan, demam, lalu mereka akan cenderung nggak bisa mengontrol dirinya gitu. Mereka akan bisa terjebak di dalam pola yang sama lagi, di mana mungkin mereka punya addiction yang nggak begitu baik sebelumnya, drugs, drinks, ya, atau adiktif lainnya, atau bahkan seks, bad sex behaviors ya. Jadi memang di sini aku merasakan justru laki-laki yang akan sangat merasakan energi dampaknya. Namun untuk seorang perempuan, untuk perempuan energi feminin, kamu mungkin nggak ngerasakannya secara emosional, tapi kamu ngerasakannya di bagian sakit fisik, ya, terutama di bagian perut. Mungkin beberapa saat ini kamu akan mengalami sakit perut, ya, karena memang energi Sun Ketu itu nggak bagus, radiasinya nggak bagus. Dimana kamu lihat sekarang panas banget, bisa setiap hari itu panas banget, sampai nanti
awal minggu pertama Oktober panasnya luar biasa, dan itu bisa berdampak memberikan radiasi yang buruk bagi ibu yang hamil atau kamu berusaha untuk hamil. Jadi memang kalau kamu ngerasa nggak begitu sehat di bagian perut kamu, berikan diri kamu, perut kamu energi yang lebih light. Makan banyak hal-hal tumbuhan yang hijau-hijau, minumlah yang lebih sehat atau minum jamu. Pokoknya kembali ke energi tanah, earth sign, energi elemen tanah gitu. Apapun yang tumbuh di dalam tanah, seperti akar-akaran sih, seperti rempah-rempah. Nah, itu untuk menyembuhkan energi sacral cakranya kamu di sini. Itu untuk perempuan. Perempuan di sini aku maksud adalah kalian yang mengalami menstruasi, oke? Dan kalau laki-laki ya lebih ke heart chakra gitu ya, lebih ke chakra di dalam hatinya, emosinya, perasaannya. Mau semarah apapun, seemosi apapun, energinya laki-laki di sini dia akan, bagi dia benar-benar sayang dan cinta dengan pasangannya, atau kamu udah memiliki pasangan kamu akan sangat-sangat butuh kamu di masa ini. Dia akan sangat manja, dia akan sangat menginginkan kamu, dia nggak akan mau jauh dari kamu. Dia akan melakukan banyak hal untuk bisa stay sama dengan kamu. Jadi aku melihat untuk energi gerhana matahari ini memang lebih ke arah kita kembali ke dasarnya kita manusia biasa, kembali ke diri kita yang hijau. Hijau itu maksudnya kita, apa sih yang membuat panas, hot, ya, api itu mati, benar-benar mati atau padam. Bukan angin bikin api makin menyala. Bukan juga air akan kehilangan dirinya, dan api juga akan kehilangan dirinya. Apa sih yang benar-benar bikin energi matahari atau panas itu benar-benar hilang? Yes, energi tanah, energi elemen bumi. Ya, jadi fokus dengan diri kita, hidup kita, dan berikan apapun elemen-elemen yang baik dalam tubuh kamu berasal dari real bumi itu sendiri gitu ya. Maksudnya bukan yang bahan-bahan kimiawi atau apa, tapi bahan-bahan yang memang ada di sekitar kamu. Ya, jadi memang itu yang kulihat. Jadi sebelum gerhana matahari ini, kalau kamu bisa, memang di akhir bulan ini ya, memang lebih baik untuk, aku buka kalender ya, untuk kamu ambil waktu untuk istirahat ya. Bagi yang perempuan ya, kamu harus istirahat karena entah haid kamu, menstruasi kamu bisa terganggu di sini. Entah bisa nggak menstruasi atau bahkan menstruasi heavy bleeding. Ya sih. Jadi minggu depan ya, saat aku baca ini adalah Rabu ya, dan nggak terasa lagi. So kalau ada urusan penting yang harus di bawah matahari, lebih baik lakukannya memang di minggu-minggu ini. Dan minggu depan ambil waktu untuk meditasi, berkurunglah di rumah, jauhi dulu cahaya matahari. Oke. So itu pesan aku atau energi yang aku dapatkan di solar eclipse ini. So aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Dan kalau kamu ingin counseling sama aku, cek aja link website aku di bawah sini. Okay, see you in the next video. Bye bye.